motor Mior, 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 Mior. Motor melaju. Lelahku tambah rendo, tentang puruang saya babulu. Transportasi darat selalu mencerminkan denyut kehidupan sosial dan ekonomi. Di Sumatera Barat, terutama di kawasan Sawah Lunto, sejarah transportasi tidak dapat dipisahkan dari sejarah pertambangan batu bara. Dari jalan berdebu yang dulu dilalui gerbong tambang, kini lahir perusahaan otobus modern yang membawa penumpang menyeberangi pulau. Salah satu kisah yang menarik untuk ditelusuri adalah perjalanan panjang Mior Prima Abadi. Ia bukan perusahaan yang lahir langsung di jalur antar kota antar provinsi. Akar sejarahnya jauh lebih dalam. Bermula dari suara mesin truk yang mengangkut hasil bumi dan batu bara dari perut tanah Sawah Lunto. Dari dunia keras pertambangan, perusahaan ini bertransformasi menjadi penyedia jasa pariwisata. Hingga akhirnya tampil gagah di jalan lintas Sumatera dan Jawa sebagai pemain baru yang diperhitungkan. Kisah Mior bukan hanya soal perjalanan bus, melainkan juga tentang bagaimana masyarakat lokal mampu beradaptasi, berinovasi, dan menjadikan transportasi sebagai wahana kebanggaan daerah. Sawah Lunto, sebuah kota bersejarah di Sumatera Barat, sejak era kolonial dikenal sebagai penghasil batu bara penting. Kota ini dibangun oleh aktivitas tambang, jalan-jalan, rel kereta api, dan dermaga. Semuanya berpusat pada satu tujuan, mengalirkan batu bara dari tambang menuju pasar dunia. Di tengah denyut kehidupan tambang inilah, lahir usaha Mior. Pada mulanya, bukan armada bus yang dimiliki, melainkan deretan truk pengangkut batu bara. Truk-truk tersebut menjadi tulang punggung distribusi hasil tambang dari lokasi penggalian ke tempat penumpukan dan pengapalan. Suasana tambang keras dan penuh risiko. Namun, dari situ lahir jiwa wirausaha yang tangguh. Pemilik Mior belajar banyak tentang manajemen armada, perawatan kendaraan, dan pentingnya ketepatan waktu dalam distribusi. Semua pengalaman itu kelak menjadi fondasi ketika Mior melangkah ke dunia transportasi penumpang. Seiring berjalannya waktu, aktivitas tambang di Sawah Lunto mengalami pasang surut. Mior menyadari bahwa ketergantungan penuh pada pengangkutan batu bara tidak menjanjikan keberlanjutan jangka panjang. Dari sinilah lahir keputusan strategis memperluas usaha ke bidang angkutan barang umum. Truk-truk Mior mulai melintas tidak hanya di kawasan tambang, tetapi juga di jalan lintas yang menghubungkan kota Sumatera Barat dengan provinsi tetangga. Muatan yang dibawa pun beragam, mulai dari hasil pertanian hingga kebutuhan industri. Langkah diversifikasi ini menunjukkan bahwa Mior memiliki pandangan jauh ke depan. Mereka tidak ingin sekadar menjadi bagian dari rantai tambang, tetapi ingin membangun fondasi sebagai perusahaan transportasi yang lebih luas. Dengan pengalaman teknis dalam mengelola kendaraan berat, Mior memiliki modal kuat untuk melangkah lebih jauh. Mari kita terus mendukung channel ini agar cerita-cerita inspiratif tentang dunia transportasi dapat terus diabadikan. Tekan tombol like, subscribe, dan share. Karena setiap dukungan Anda akan menjadi bahan bakar bagi lahirnya kisah-kisah sejarah transportasi berikutnya. Momentum berikutnya datang ketika pariwisata di Sumatera Barat mulai berkembang. Dengan panorama alam yang indah, budaya yang kaya, dan kuliner yang mendunia, permintaan akan transportasi pariwisata meningkat tajam. Mior tidak menyia-nyiakan peluang ini. Modal dari usaha tambang dan truk diputar untuk membeli unit bus pariwisata. Inilah pertama kalinya nama Mior dikenal di jalan raya sebagai penyedia jasa angkutan wisata. Bus-bus pariwisata Mior melayani rombongan sekolah, instansi pemerintah, hingga perjalanan wisata keluarga besar. Langkah ini menjadi titik balik penting. Dari sekadar mengangkut barang, Mior kini dipercaya mengangkut manusia. Lengkap dengan kebutuhan, kenyamanan, dan keselamatan mereka. Dunia pariwisata pun membuka pintu bagi Mior untuk memahami standar baru dalam pelayanan keramahan kru, kenyamanan kursi, dan keamanan perjalanan.
Dari pengalaman itulah Mior semakin percaya diri untuk naik kelas dari bus pariwisata menuju bus antar kota antar provinsi. Perubahan besar terjadi ketika Mior Prima Abadi resmi memasuki jalur antar kota antar provinsi. Jalur pertama yang dipilih adalah Padang menuju Jakarta, sebuah rute vital bagi para perantau Minangkabau. Langkah ini berani sekaligus menantang. Pasar sudah dikuasai beberapa nama besar dengan armada mewah dan jaringan luas. Namun, Mior tidak gentar. Dengan pengalaman dari dunia tambang, truk, dan pariwisata, mereka yakin bisa menghadirkan sesuatu yang berbeda. Armada awal antar kota antar provinsi Mior menggunakan bus dengan desain modern dan fasilitas lengkap. Identitas visual diperkuat dengan warna khas serta ornamen budaya Minangkabau di sisi bodi. Kehadiran Mior di jalur Padang Jakarta segera menarik perhatian. Karena ia bukan sekadar pemain baru, melainkan pemain yang tampil penuh percaya diri. Mior Prima Abadi sadar bahwa untuk bersaing, mereka tidak boleh tampil biasa. Oleh karena itu, mereka menghadirkan inovasi yang belum banyak dimiliki perusahaan lain. Bus sleeper yang memungkinkan penumpang berbaring sepenuhnya menjadi salah satu ikon Mior tidak berhenti di sana. Mereka juga menghadirkan kombinasi kelas dalam satu kabin, kursi eksekutif di bagian depan, dan sleeper seat di bagian belakang. Bahkan, bus tronton dengan 3 kelas dalam satu armada pernah dihadirkan, sebuah konsep yang unik dan menarik perhatian. Interior bus didesain dengan pencahayaan modern, kursi ergonomis, fasilitas pengisi daya, layar hiburan, hingga toilet di dalam kabin. Semua ini menjadikan pengalaman perjalanan panjang dari Padang ke Jakarta terasa lebih ringan dan menyenangkan. Dengan inovasi tersebut, Mior bukan hanya menjual tiket, tetapi menjual pengalaman perjalanan. Inilah yang membedakan mereka dari sekadar perusahaan transportasi biasa. Mior tidak berhenti pada fasilitas. Mereka menaruh perhatian besar pada pelayanan. Para kru dilatih untuk ramah, sigap, dan menjaga kenyamanan penumpang. Di banyak testimoni, penumpang menyebut bahwa pelayanan kru Mior terasa seperti menyapa keluarga sendiri. Rute yang dilayani terus diperluas. Selain Padang Jakarta, armada Mior menjangkau hotel kota lain seperti Bekasi, Bogor, dan sejumlah titik penting di Sumatera. Kehadiran mereka di terminal selalu ditandai dengan keramaian penumpang yang antusias. Dalam setiap perjalanan, Mior bukan hanya penghubung jarak, melainkan penghubung emosi. Bus mereka menjadi saksi bisu kepulangan perantau untuk menghadiri pernikahan, kelahiran, atau bahkan melepas kepergian anggota keluarga. Kedekatan emosional ini menjadikan Mior lebih dari sekadar perusahaan. Ia telah menjadi bagian dari cerita hidup banyak orang. Dan di titik ini, izinkan kami mengajak penonton untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan share agar kisah-kisah transportasi seperti Mior dapat terus kita hadirkan. Dukungan Anda sangat berarti untuk kelanjutan narasi sejarah transportasi Nusantara. Dalam beberapa tahun terakhir, nama Mior semakin sering diperbincangkan. Armada barunya selalu menjadi bahan pembicaraan di kalangan pecinta transportasi. Foto dan video bus Mior kerap beredar luas di media sosial, menunjukkan betapa besar perhatian publik terhadap perusahaan ini. Pada musim mudik, tiket Mior sering habis terjual jauh sebelum hari keberangkatan. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Namun, di balik kejayaan tersebut, tantangan tetap ada. Persaingan dengan perusahaan besar yang sudah puluhan tahun berdiri. Biaya operasional yang tinggi, hingga isu keselamatan menjadi ujian berat. Beberapa insiden di jalan juga sempat menimpa armada Mior, walau tidak lepas dari risiko dunia transportasi. Peristiwa semacam itu selalu menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan standar keselamatan. Mior merespons dengan terus memperbarui armada, memperketat perawatan, dan meningkatkan kualitas kru. Kini, Mior Prima Abadi telah menorehkan namanya dalam peta transportasi darat Indonesia. Dari tambang batu bara, truk barang, bus pariwisata, hingga bus antar kota antar provinsi, mereka membuktikan bahwa adaptasi dan keberanian berinovasi adalah kunci keberhasilan. Bagi masyarakat Minangkabau,
Mior adalah simbol kebanggaan. Bagi para perantau, Mior adalah penghubung rindu. Bagi dunia transportasi nasional, Mior adalah contoh bagaimana sebuah perusahaan muda bisa memberi warna baru dalam industri yang sangat kompetitif. Harapan ke depan begitu besar. Dengan rencana penambahan armada, ekspansi trayek, dan penguatan pelayanan, Mior berpotensi menjadi salah satu kekuatan besar transportasi darat Indonesia. Sejarah Mior Prima Abadi adalah bukti nyata bagaimana sebuah perusahaan mampu bertransformasi. Dari dunia tambang yang keras, lahirlah perusahaan otobus yang kini membanggakan. Dari truk yang membawa batu bara, hingga bus mewah yang membawa ribuan penumpang melintasi pulau. Perjalanan panjang ini penuh pelajaran berharga. Kisah Mior mengajarkan bahwa keberanian untuk berubah, kemampuan membaca peluang, dan komitmen pada kualitas adalah kunci untuk bertahan. Ia juga membuktikan bahwa transportasi bukan sekadar alat angkut, melainkan juga cermin identitas, kebanggaan, dan harapan masyarakat. Mari kita terus mendukung channel ini agar cerita-cerita inspiratif tentang dunia transportasi dapat terus diabadikan. Tekan tombol like, subscribe, dan share. Karena setiap dukungan Anda akan menjadi bahan bakar bagi lahirnya kisah-kisah sejarah transportasi berikutnya. Dengan demikian, sejarah Mior Prima Abadi bukanlah penutup, melainkan awal dari babak baru yang akan terus berlanjut di Jalan Raya Nusantara. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.